Alhamdulillah ya, untuk apa, untuk Bapak malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti kita coba buka surat Al-Qur'an yang ke-7 ya. Baik, surat Al-Quran ke-7. Itu apa? Surat apa nih? Surat Al-Baqarah. Al-A'raf ya? Oh, iya Mas. Artinya tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi. Al-A'raf adalah tempat yang tertinggi. Berarti sebuah kedudukan atau lokasi yang tertinggi. Otomatis lah di sini pasti tertinggi di sisi Tuhannya. Al-A'raf ya. Untuk Al-A'raf ini atas izin Allah semata-mata, coba kita buka ayat yang ke-146. Ya, lantang dibaca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusdi la yattahidu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattahidu sabila. Dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ya, coba minta tolong Mas Mulyanto baca terjemahannya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Oke, terima kasih. Jadi surat Al-A'raf ayat yang ke-146 ini adalah Allah menerangkan kepada kita tentang salah satu sifat yang bisa merusak kehidupan seseorang. Sifat itu adalah sifat sombong. Ya, sifat sombong ini kan kita kan ada dua katakan secara umum. Ini kategori manusia. Manusia yang tanda kutip berdosa sama manusia yang beriman. Oke. Tiap orang yang berdosa, apapun perbuatan dosanya, selama di hatinya tidak ada unsur kesombongan, maka kemungkinan terbesar Allah akan memberikan dia dua tanda-tanda kebesarannya dan jalan atau petunjuk untuk kembali kepada Tuhannya. Kasusnya sudah bukan banyak, sudah terlampau banyak orang-orang yang awalnya dulu tanda kutip sesat dan berdosa, akhirnya dia bisa kembali kepada Tuhannya. Syaratnya cuma satu, tidak boleh ada sifat unsur sombong. Ya, ini kategori orang yang berdosa. Nah, kategori orang yang kedua, orang yang beriman. Katakanlah orang itu orang beriman, orang ahli, orang suci, orang berilmu, orang yang amal ibadahnya banyak, orang yang selalu berbuat kebajikan. Tapi suatu saat ada tumbuh sifat kesombongan di dalam dirinya, maka kelak lambat atau cepat dia akan jatuh. Jadi sifat yang paling merusak ini adalah sifat sombong. Karena di sini Allah menerangkan tidak ada alasan yang benar bagi dia buat sombong. Iya, alasannya apa? Semua ini langit dan bumi miliknya Allah. Alasannya apa? Dia untuk menyombongkan diri. Ya. Nah, di sini Allah dalam ayat yang 146 ini, Allah menerangkan kepada kita bahwa ada dua hal
yang Allah perlihatkan kepada hambanya. Pertama adalah ayatuhu, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Yang pertama. Yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita jalannya. Jadi setelah Allah perlihatkan tanda-tandanya, kalau kita mau ke Malang lewat tol, pasti ada tanda-tanda. Tanda-tanda menuju ke Malang. Diperlihatkan tanda-tandanya. Yang kedua, Allah menunjukkan jalannya. Tetapi kata Allah 146 ini mengatakan bahwa yang pertama, ya, perhatikan baik-baik. Akan aku palingkan seluruh tanda-tanda kekuasaanku kepada orang-orang yang sombong. Jadi tanda-tanda di alam itu ada, tapi bagi orang yang sombong itu Allah hilangkan. Sehingga dia tidak sanggup untuk melihatnya. Karena tadi hatinya tertutup oleh kesombongan. Ya, paham kan? Jadi untuk orang yang sombong, maka segala tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah palingkan. Di sini diterjemahkan kata palingkan atau Allah hilangkan, Allah lenyapkan kepada orang yang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya saja mereka melihat setiap tanda tersebut, mereka tetap tidak hasanah, tidak yang beriman. Jadi poin pertama, Allah menghilangkan dulu tanda-tanda kekuasaannya. Kedua, pun dia punya kesempatan untuk sanggup melihatnya, tetap saja mereka tetap tidak akan beriman. Ya, kita masuk frase yang keduanya. Tadi kan jalan, tadi kan tanda-tanda tentang jalan. Yang ketiga, jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, jika mereka melihat jalan yang membawa mereka kepada petunjuk kebenaran Allah, apa kata? Maka mereka tidak akan menempuhnya. Mereka tidak akan menempuh jalan yang menuju tadi petunjuk kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, itulah yang mereka tempuh. Balik. Iya. Jadi mereka tuh melihat dua buah tanda. Satu petunjuk kebenaran, atau menuju kepada kesesatan. Dia tidak memilih yang kebenaran, tapi dia akan menempuh yang sesat. Ini yang pertama tadi. Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah hilangkan. Yang kedua, seandainya dia melihat kebesaran tersebut, dia akan tetap tidak menerima. Nah, kemudian tabul berikutnya, seandainya dia menemukan sebuah jalan, dia akan tetap memilih jalan menempuh kesesatan. Itulah bahayanya orang yang sombong.